Assalamualaikum. Ya, hari ini alhamdulillah kita ingin mempresentasikan tontonan kita ya, yaitu dengan judul The Bad Seat ya, sisi gelap. Ya sih, nggak tahu lah. Nah, ini kita akan menganalisis gitu tentang trauma healing sofistik, psikopati dan kesucian jiwa ya. Di sini kami ada Ardi, ada saya sendiri, Salim, ada Sansan, kemudian ada Nazril satu lagi. Cuma Nazril tidak hadir gitu, karena ada kesibukan di kantor. Oke, lanjut. Eh kita mulai ini ya. Kita kenal dulu dengan filmnya yang akan disampaikan oleh Salim. Uh, Baik, pada tema film kali ini, saya akan coba untuk bedah isinya sedikit demi sedikit. Yang pertama ada identitas film. Ini disutradarai oleh Rob 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 Row. Ini pemerannya ada MC Kena, terus ada Rob Row, ada Sarah dan Sarah Nur. Lanjut, ini rilisnya pada tahun 2018. Kemudian ini genre filmnya psikologikal drama atau horror. Kemudian adaptasi novel dari novel William March pada tahun 1954. Film ini mengeksplorasi sisi gelap dari benih sinopsisnya. Dan yang tak sempurna, namun di balik topeng kesopanannya, ia adalah seorang sosiopat yang dingin. Sosiopat itu jadi kayak ada ketidakpedulian terhadap orang lain. Jadi apa namanya, kalau misalnya teman-teman tahu ada Pak Adam gitu kan, yang bukan maksudnya contoh dinginnya gitu. Kemudian ketika temannya namanya Milo memenangkan medali emas yang ia inginkan, Emma membunuhnya tanpa penyesalan. Nah, ini yang paling bahaya nih, sampai membunuh. Kemudian rentetan kematian misterius mulai terjadi pada siapapun yang menghalangi keinginannya. Ayahnya David perlahan menyadari kengerian ini dan berupaya menghentikan benih buruk tersebut sebelum segalanya terlambat. Nah, itu adalah sedikit sinopsis alur ceritanya. Nanti sisanya akan dijelaskan oleh Hardi. Nah, sebelum beranjak kepada diagnosis psikologis ya, kita kenali dulu bahwasanya karakter tadi ya, Emma, yang disampaikan oleh presenter sebelumnya. Nah, kita perlu kenal nih apa sih karakter yang diperankan oleh sosok Emma ini gitu. Nah, diantaranya, nah, analisis karakternya kalau teman-teman nanti melihat filmnya itu, nah, di filmnya itu memperlihatkan ada sebuah masalah mental atau trauma yang ada pada diri Emma itu sendiri. Nah, di mana menunjukkan ciri-ciri antisosial sejak dini. Nah, nanti kalau teman-teman lihat, dia juga tidak merasa kesedihan tadi ya disampaikan ya, atau penyesalan atas kematian orang lain. Nah, dalam artian kita lebih mengenal dengan apatis ya, tidak peduli terhadap sekitar, bahkan tidak peduli dengan seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, bahkan seperti itu. Karena di dalam filmnya itu diperlihatkan di adegan awal ya, kalau nanti teman-teman lihat di sebuah rumah ya, memperlihatkan si anak ini, dia melihat ke jendela
dalam jendelanya itu menampakkan sebuah peristiwa, ada seekor kucing ya, Ulan ya, kucing. Kucing itu tenggelam, namun si Emma ini tidak merespon apapun, entah itu khawatir atau justru menolongnya, tidak. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ini loh sifat yang dimiliki oleh Emma. Kalau tadi disampaikan oleh Salim itu apa tadi? Sosiopati ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua adanya ketidakmampuan berempati. Saya masih sama. Cuma tadi ini diperjelas ya. Kenapa bisa demikian? Ternyata si Emma ini menganggap emosi seperti kesedihan atau penyesalan itu adalah sebagai hal yang bodoh bagi dia gitu. Nah, sampai akhirnya kan terjadi demikian gitu. Tidak ada kepedulian sama sekali. Bodoh atau tidak berguna. Nah, itu yang kedua. Yang selanjutnya, nah, karakter Emma ini menggambarkan seseorang yang memanipulasi. Nah, ia sangat mahir berpura-pura menjadi anak yang manis dan sopan di depan orang dewasa untuk menutupi sifat aslinya. Nah, dalam filmnya pun diperlihatkan ada sebuah peristiwa ya, dan ketika ada kegiatan ini penghargaan, ya enggak, kegiatan di sekolah, kegiatan di lingkungan sekolah. Nah, ada satu 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 temannya itu yang terjatuh. Si Emma ini memang secara terlihat itu menolong gitu, membantu supaya si anak ini bangun, namun di balik itu ada niat buruk ternyata. Nah, itu tadi sifat manipulasi tadi, dimana ternyata di situ dia mengambil jamnya gitu kan karena mengulurkan tangan, kemudian dia digenggam, tidak langsung dia mengambil jam si anak yang jatuh tadi. Nah, itu adalah menunjukkan ya sifat-sifat manipulasi. Nah, selanjutnya yang keempat itu adanya obsesi terhadap kontrol. Ia merasa berhak atas segala sesuatu. Kalau dalam film contohnya seperti medali kelas atau medali prestasi, dan merasa terancam jika ada orang yang menghalangi tujuannya. Nanti kalau teman-teman lihat ya, karena saking merasa terancam, akhirnya kan terjadi yang namanya pembunuhan secara diam-diam, kan tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba ada lah yang meninggal misalnya. Nah, nanti teman-teman lihat ya supaya lebih relate. Nah, kemudian diagnosis psikologi, silakan. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan tentang karakteristik Emma, yakni topeng sempurna. Di film ini, Emma memiliki dua karakteristik, yaitu psikopati anak dan obsesi kontrol. Nah, yang pertama, psikopati anak. Emma menunjukkan ciri-ciri look of empathy. Ia tidak merasa bersalah saat membunuh, justru merasa berhak mendapatkan apa yang dia mau. Ia mampu memanipulasi orang dewasa dengan akting anak-anak manis. Kemudian yang selanjutnya ada obsesi dan kontrol. Nah, Emma menunjukkan setiap tindakannya didorong oleh keinginannya untuk kontrol penuh. Medali emas hanyalah simbol dari egonya yang haus pengakuan. Jika ego itu terusik, ia akan menghilangkan gangguan tersebut secara permanen. Selanjutnya, di sini menjelaskan tentang karakteristik David, yaitu ayahnya. Ayahnya ya. Karakteristiknya, David adalah seorang duda yang mencurahkan hidupnya untuk Emma. Nah, awalnya si David ini pun berada dalam fase penyangkalan, denial, menolak percaya bahwa putrinya itu adalah seorang pembunuh. Nah, kemudian upaya melindungi si Emma itu berujung penghancuran pada dirinya sendiri, berujung meninggal ya, seperti itu. Masuk ke trauma healing sofistik, teman-teman. Jadi kalau kita lihat tadi dari karakter Emma,
yang sebegitu manipulatif sampai-sampai bapaknya sendiri juga dibantai sama Emma. Dibantai itu bapaknya. Serem. Ya. Maka kita lihat gimana sih Kak sofistik memandang ini. Kita akan masuk pada rumah yang sofistik. Kita lanjut slide. Oke. Kita harus pahami bahwa diri kita itu memiliki tingkatan yang kalau yang pernah kita pelajari itu ada 7 ya. Tapi kita akan sebut saja di sini ada 3 pokoknya. Yang pertama ada amaroh. Ya, kalau kita melihat sifat Emma ini, yang dimana nafsunya selalu saja memerintahkan kepada keburukan ya. Ketika ada temannya yang mempunyai kelebihan, dia ingin mengambil kelebihan itu dengan cara yang haram dan halal gitu ya. Apapun dilakukan. Contoh tadi dia pengen jam tangan temennya. Caranya adalah dia pura-pura membantu temennya yang jatuh, kemudian ambil jam tangan. Terus dia ada pengen dapat medali emas. Berarti ada adegan di mana kalau istilah kata kalau di kita tuh ada santri teladan nih, ternyata kirain kita yang bakal jadi santri teladan, ternyata teman kita iri betul, dia iri betul sampai akhirnya dia ngedorong, namanya ada Milo, ngedorong Milo itu jatuh ke jurang. Ini kan adalah sifat amarah ya, amaroh. Ya. Level ini didorong dari nafsu kekuasaan dan ego, kemudian lawamah ya. Nah, ini sebenarnya hati-hati juga ya teman-teman ya, karena ternyata ketika kita tidak merasa tenang, misalkan nih kita membuat suatu keburukan kemudian kita tenang gitu. Nah, ini berarti ada sifat lama yang harus kita perbaiki. Kita tidak punya penyesalan. Kemudian ini mutmainah ya, tenang aja nih ya. Jadi kita harus kalau ada orang yang seperti Emma itu mengembalikan dia kepada manusia yang fitrah, manusia yang tenang. Jangan ego gitu. Jangan sampai orang itu kita kita intimidasi, karena nanti ada adegan di mana ayahnya itu mengintegrasi anaknya sampai akhirnya si anak itu jadinya pengen ngebunuh anaknya, ngebunuh bapaknya gara-gara diintegrasi. Interogasi ya, interogasi. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, ini sebelum masuk sini ada penjelasan dulu dari Ardi. Nah, tadi teman-teman semuanya kita sudah mendengar dalam kacamata tasawuf yang sofistik. Nah, pada intinya kondisi Emma ini dapat dilihat sebagai tadi ya, kalau tadi disampaikan ada nafsu amarah. Nafsu amarah ini kan bagian dari amradul qalbiyah atau penyakit hati. Nah, yang sangat ekstrim. Nah, di mana tadi kan nafsu amarah itu yang mendominasi dirinya tanpa adanya kendali dari nafsu lawamah tadi, tidak ada penyesalan sama sekali. Nah, itulah yang terjadi pada diri si Emma ini dalam perspektif tasawufnya. Di samping tadi ya, kalau boleh disampaikan lagi untuk diagnosis psikologinya. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui supaya bisa membedakan antara diagnosis ini yang dibahas atau diagnosis yang lain. Nah, memiliki beberapa karakter. Di antaranya tadi kan diagnosisnya itu di si Emma ini mengalami gejala psikosopati ya. Nah, psikosopati ini di mana karakternya kurangnya penyesalan tadi ya. Kalau dalam perspektif tasawuf itu ada nafsunya yang belum sampai lawamah, artinya belum ada penyesalan. Nah, di mana tidak merasa bersalah setelah menyakiti orang lain. Nah, itu salah satu karakternya. Nah, kemudian adanya personal dangkal. Dia mampu memanipulasi orang lain dengan perilaku yang tampak sempurna. Nah, itu juga menjadi ciri. Nah, selanjutnya terakhir, tentunya ketidakpekaan emosional. Memiliki respon emosional yang sangat dangkal atau rendah, atau tidak ada sama sekali terhadap penderitaan orang lain. Jadi sama sekali sampai ke tahap dia sudah tidak peduli sama sekali, sedikit pun dia tidak peduli
kepada orang lain, bahkan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan dia gitu. Nah, saking luar biasanya gitu kan gejala ini gitu. Nah, selanjutnya kita ke bagaimana caranya untuk penyucian jiwanya. Nah, bagaimana pendekatan tasawuf menyembuhkan benih buruk ini? Nah, di sini kita bisa lakukan dengan takholi, yaitu mengosongkan diri dari sifat tercela. Atau dalam hal ini lebih cenderung kepada hasad atau sombong ya, kibru ya. Nah, melalui kesadaran akan pengawasan Allah atau muraqabah. Nah, solusi yang pertama itu tadi takholi. Nah, kemudian yang kedua kita bisa lakukan tahali, di mana kita menghias jiwa dengan sifat rahmah atau kasih sayang melalui latihan empati yang dipaksakan secara spiritual. Ya tadi berarti sebaliknya dari adegan yang tadi dalam film. Jadi kan dalam film itu kan sama sekali tidak ada sifat kasih sayang ya. Walaupun secara fisik ada gitu, tapi kan di balik itu ada sesuatu yang buruk gitu. Nah, disitulah yang perlu ditahalikan atau perlu menghias. Kemudian ada riyadhah, di mana latihan disiplin batin untuk mengendalikan nafsu ammarah agar tunduk pada akal dan iman. Nah, bagaimana caranya? Nafsu ammarah itu atau amrul qabiyah itu tidak mendominasi di dalam diri. Nah, itulah pentingnya riyadhah supaya hal-hal dua tadi tidak mendominasi dalam jiwa kita. Inilah pentingnya pesantren. Ya serius, ini karena pendidikan adab ya. Ini maksud kita belajar pendidikan adab. Ya beradab insyaallah ya. Nah, kita aja yang di sini belum tentu beradab kan ya pesantren ya. Makanya ini bahaya sekali. Nah, kita lihat ya, David hanya memberikan kebutuhan materi dan kasih sayang yang buta. Mentang-mentang itu anaknya, dia itu nurutin. Karena kalau teman-teman nonton filmnya, segalanya diturutin. Kenapa? Karena nah ini juga menjadikan peran ibu adalah sesuatu yang utama ya. Emma itu tidak memiliki ibu. Ketika dia lahir, ibunya meninggal. Makanya dia jadi duda, kiranya gitu. Nah, akhirnya ditinggal sama bapaknya, kemudian diasuh oleh pengasuh, ada 2 pengasuh. Bahkan pengasuhnya yang satu dibunuh juga. Ya kan? Dibunuh aja. Jadi 3 orang dibunuh, ada anaknya, pengasuhnya, bapaknya. Nah, di sini kita lihat orang tua adalah pendidik ya, pendidik jasmani ataupun rohani gitu. Nah, penyembuhan trauma anak itu bukan hanya soal psikiatri ya, tapi menghidupkan kembali fungsi hati. Karena dia butuh kasih sayang, dia butuh hadirnya, butuh merasakan kehadiran ya orang tuanya. Didiklah anak supaya kita itu juga diawasi oleh Allah gitu, setiap tindakan kita. Nah, makanya pendidikan anak penting sekali ya. Nah, kesimpulan dalam film yang kami tonton itu bahwasanya kecerdasan tanpa hati adalah kehancuran. Kecerdasan tanpa adab adalah benih kejahatan. Emma itu orangnya pintar, tapi dia pintar manipulatif. Sampai pada akhirnya orang tuanya nggak pernah percaya kalau anaknya pembunuh. Bayangin aja, umur 9 tahun udah ngebunuh 3 orang. Nah, jadi pesannya adalah luka batin yang tidak disembuhkan dengan spiritualitas akan melahirkan monster. Ya, tugas kita adalah menyirami benih-benih jiwa dengan air ketaatan. Itulah ya persentase dari kami. Ya, syukron ya. Iya. Maaf salah itu. PPK maaf. Yes. Ya maaf. Iya. Ya terima kasih. Itulah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.